Nah, untuk bisa memastikan kondisi pasien rileks, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Muha. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang berpengaruh penting pada keberhasilan proses terapi, yaitu memastikan kondisi pasien selama terapi rileks. Mengapa pasien harus rileks? Karena seperti ini teman-teman semuanya. Kita bisa lihat di sini, orientasi utama terapi ini adalah sistem saraf. Untuk bisa menjangkau sistem saraf dari kepala sampai kaki ini, selama proses terapi pasien harus rileks. Karena kalau tidak rileks, itu otot akan menekan dan itu malah menghalangi akses ke sistem saraf, sehingga padanya hasil terapinya kurang optimal. Seperti itu. Nah, untuk bisa memastikan kondisi pasien rileks, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, tempat terapi. Yang kedua, pakaian yang dikenakan oleh pasien. Dan yang ketiga adalah posisi pasien selama proses terapi. Bicara soal tempat terapi, yang paling ideal untuk sebuah proses penyembuhan adalah tempatnya nyaman. Nyaman untuk terapis dan nyaman untuk pasien itu sendiri. Diusahakan kalau mau terapi ya diniati serius. Jangan hanya terus ketemu di jalan, Muha, aku diterapi dong, gitu. Misalnya seperti itu. Atau di tempat acara, di sebuah event, di tengah-tengah mantenan, ya sambil salaman semua, aku diterapi dong. Itu kayaknya nggak boleh banget. Kalau mau beneran terapi, itu kita harus mengusahakan serius di tempat yang tidak ada gangguan, baik secara visual, jadi tidak ada banyak orang di situ, tapi yang tidak terganggu secara visual, tidak terganggu secara audio, jadi terlalu banyak orang lagi ngomong. Di tempat yang nyaman di tempat terapi saya ini. Nih yang pertama. Berikutnya berbicara soal baju atau pakaian yang dikenakan oleh pasien. Itu seharusnya baju yang mengkondisikan sistem saraf di tubuh tetap nyaman. Kita perhatikan sistem saraf di sini ya. Dari kepala sampai kaki ini nyambung teman-teman semuanya. Proses terapi yang ideal adalah ketika kita bisa menjangkau sistem di kepala, efek terapinya, efek pijatannya itu bisa sampai ke kaki. Itu artinya jangan sampai ada tekanan dari luar, tekanan ke saraf yang terkait dengan baju tadi. Misalnya pakai celana jeans, biasanya kan ketat ya daerah sini nih. Tuh. Tekanan itu bisa dikurangi atau dihindari dengan menggantinya dengan sarung. Misalnya, nah terus untuk perempuan juga. Perempuan itu ya kan biasanya kalau baju perempuan itu kan kayak berat gitu. Nah mendingan kenapa nggak pakai kaos longgar gitu, kaos yang biasa kita gunakan untuk tidur. Terus kalau pas lagi terapi bersama teman-teman tuh ya hindari penggunaan bra gitu buat perempuan. Jadi mengkondisikan ketika di terapi bagian kepala atau bagian tangan, itu efek terapinya bisa ke seluruh tubuh. Ya, intinya gunakan pakaian yang ringan, longgar, nyaman selama proses terapi, sehingga tidak memberikan tekanan pada sistem saraf dari luar. Oke. Berbicara soal posisi terapi yang paling efektif bagi seorang pasien selama proses terapi adalah berbaring miring. Jadi kita bisa menggunakan bantal, bisa gunakan guling. Jadi bantal itu untuk nopang kepala,
biar bisa lebih tinggi. Dan guling itu support system bagi tangan dan kaki, jadi badan itu bisa sangat stabil. Selama proses stabil itulah sebetulnya proses terapinya akan sangat efektif. Akan berbeda jika proses terapinya tidak dilakukan sambil berbaring, misalnya sambil duduk, sambil berdiri, atau sambil berlari lebih susah. Nah, kalau sambil duduk atau tidak berbaring, biasanya itu masih ada beberapa bagian tubuh yang harus kita topang. Kayak gini, misalnya saya duduk, ini jelas sekali bahwa bagian pinggang saya ini menegang. Bagian pinggang saya menegang, bagian leher ini menegang. Jadi kalau duduk ini di terapi ya tidak efektif. Akan berbeda ceritanya kalau sambil berbaring nyaman. Nah, itu saja. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa untuk mendapatkan hasil terapi yang optimal, paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tempat terapinya, yang kedua adalah baju atau pakaian yang dikenakan, dan yang ketiga adalah posisi pasien selama proses terapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan, dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.